Ya, Udah semuanya. silakan dimulai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan Sama-sama selamat sore berkata. semuanya. Jadi kali ini aku berkesempatan untuk apa ya berdiskusi ya terkait anthropolinguistics. Aku yakin kalian sebelum memulai diskusi ini pasti kalian sudah mencari tahu sendiri ya apa itu antropologi linguistik atau linguistik antropologi. Ada yang sudah tahu nggak? Ada yang sudah baca-baca gitu? Di ini, Mbak Dila atau Diana gitu? Sama sekali belum. Ya, Tapi itu sih, aku gimana ya? Kalau off the top of my head aja ya, antropolinguistik itu kayak itu nggak sih? eh Mirip-mirip, aku nyambungnya tuh mirip sosiolinguistik gitu sih. Jadi nanti ya kayak mirip. tentang istilah-istilah apa yang digunakan di budaya tertentu, atau mungkin Hmm. kayak kayak eh, etnis-etnis tertentu gitu-gitu. Hmm. Ya betul. Jadi antropolinguistik itu sangat terkait dengan subbidang ilmu lainnya ya, subbidang ilmu linguistik lainnya yaitu sociolinguistik. Nah, namun kalau di sociolinguistik mungkin dia masih lebih general, bisa eh, mengkaji bahasa dari segi sosialnya, misalkan aspek umur, gender, kemudian pekerjaan. Nah, kalau di antropolinguistik itu lebih spesifik ke kebudayaan masyarakat. Jadi Oh, lebih I ini, see. tapi masih berkaitan antara satu dengan Hmm. yang lainnya. Kalau Diana mungkin gimana Diana? Kemarin kalau nggak salah kamu sempat ini ya, sempat share lewat Instagram Story kalau nggak salah. Iya benar-benar benar. Iya benar tuh tadi yang disebutkan Adini. Aku kemarin udah coba nyari-nyari belajar ya tentang antropolinguistik. Jadi kan ini hubungan antara budaya sama bahasa. Contohnya misalnya kayak itu pasti kembali yang kita baca tuh pasti kembali kepada hipotesisnya Ward Sapir itu loh. Ini juga kemarin disinggung sama Dini di sebelumnya. Ya Ya kan, betul. Sister? Hmm. Bahasa dan berpikir. Jadi bahasa itu ada saling terkait satu sama lain dengan budaya. Jadi mereka tuh Hmm. seperti kalau bahasanya tuh seperti dua mata uang ya, tidak bisa terpisahkan gitu. Mereka saling mempengaruhi satu sama lain. Ya, contoh kecilnya kan yang tak share di Instagram itu kan contoh kecilnya misalnya kosakata aja dari kosakata gitu. Kosakata bahasa Inggris kita hanya punya bahasa Inggris hanya punya kosakata rice untuk menggambarkan empat konsep nasi, gaba dan sebagainya, padi dan sebagainya. Tapi kita yang makanan pokok kita itu adalah nasi. Itu kita punya kosakata banyak gitu. Begitu juga di bahasa Arab ya. Kalau di bahasa Arab sendiri, kalau misalkan kita lihat di bahasa Arab tuh kadang kita kira bahasa Arab tuh kosakatanya banyak banget gitu. Salah satu contohnya itu adalah unta. Jadi mereka tuh punya sebutan unta mulai dari kan kalau kita kenalnya unta cuma unta doang, ya kan. Tapi kalau bahasa Arab tuh unta tuh macam-macam. Nah, dan sebagainya ada mulai dari Hmm. unta muda, unta ini semua ada namanya. Mulai dari unta yang umur Ya, berapa tuh ada namanya, guys, serius. Makanya kalian kalau ada hukum-hukum gitu hati-hati ya karena dalam bahasa Arab tuh ada namanya sendiri-sendiri. Nah, kenapa seperti itu? Karena kehidupan mereka yang seperti itu gitu. Kehidupan mereka tuh seputar itu. Juga kemudian kalau kita lihat dari, aku barusan baca, tadi aku juga udah sharekan di Instagram ya, tentang hmm. peribahasa. Itu juga termasuk Hmm. kayak gitu tuh. Ya Peribahasa betul, itu juga menggambarkan budaya tertentu gitu. betul Misalkan kayak sekali. peribahasa, ya peribahasa di dalam bahasa Arab ya. Mostly mereka peribahasa-peribahasa mereka tentang keberanian. Kenapa kayak gitu? Karena kehidupan mereka itu dulu di gurun Sahara dan mereka Hmm. tuh hidup bersuku-suku yang itu kerjaan mereka itu adalah perang. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi bahasa dan budaya itu mereka saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Itu Iya, yang saya dapat iya dan benar. ikan. Menarik banget. Jadi setiap daerah memang memiliki kebudayaan tertentu bahkan dari peribahasa misalkan ya. Kalau misalkan orang di luar daerah tersebut nggak akan memahami peribahasa atau apa ya pepatah dari daerah asal kalau belum memiliki pengetahuan tentang budaya dari daerah asal tersebut. Jadi harus mempelajari budayanya dulu baru bisa mengerti peribahasa atau bahkan humor-humor kedaerahan. Pasti kita kalau misalkan kita ya sebagai orang Indonesia kemudian nonton stand up comedy bahasa Inggris, kalian bisa langsung memahami humornya nggak? Pasti Susah susah ya sih. karena kita nggak secara langsung tahu kebudayaan dan konteks apa yang dileluconkan seperti itu secara langsung. Ya, jadi setiap daerah memiliki kebudayaannya sendiri-sendiri. Kalau Mbak Dila, gimana selama di Tangerang nih? Apakah budaya perkotaan ada yang membedakan dengan budaya yang ada di pedesaan ya waktu di Surabaya atau daerah asal Mbak Dila? Gimana Mbak Dila kalau di Tangerang? Jelas beda ya pasti. Mm-mm.
Dan perbedaan itu nggak hanya dari bahasa ya, tapi juga memengaruhi gaya hidup seseorang, kemudian mindset atau cara berpikir seseorang gitu. Jadi memang eh, sedikit banyak ya budaya atau kebiasaan di suatu daerah itu akan memengaruhi orang yang tinggal di situ. Ya, betul. Jadi mungkin bakalan apa ya, bukan tergerus, mengikuti seperti ya, Pengaruh mengikuti gitu ya. secara tidak sadar, secara tidak sadar kebudayaan di tempat yang baru. Itu bukan secara disengaja bahkan. Ya emang just let it flow. Apalagi kalau misalkan udah berpuluh-puluh tahun gitu ya. Misalkan dulu dia lahirnya di Lombok, masa kecilnya di Lombok, kemudian dia pindah ke Jawa. Apakah eh, dia akan terpengaruh oleh budaya-budaya Jawa? Ya jelas, karena lingkungannya itu mayoritas orang Jawa. Kecuali kalau ada perkampungan khusus orang-orang luar Jawa di Jawanya. Paham nggak maksudku, guys? Ya ya, itu nggak sih kalau di Amerika gitu-gitu kayak Mm-mm. Chinatown gitu Nah, kan. betul, Chinatown. Kecuali seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan semakin banyak exposure yang di luar kebudayaan dia dulu, nah semakin apa ya, tergerus pula budaya dari daerah asal dia. Nah, itu dari segi bahasa, dari segi sosial pun juga akan terpengaruh. Oke, kita lanjut saja ke slide selanjutnya. Oh iya, lupa ding. Sorry, sorry. Kamu pikir ini radio ya? Iya, menikmati. Oke, jadi Lanjut, lanjut. apa itu antropologi linguistik? Emang bisa ya ilmu antropologi dan linguistik bisa disatukan menjadi disiplin ilmu ya. Jadi antropologi sama linguistik itu masih satu rumpun ya. Jadi kalau di fakultas atau universitas itu dia masih dalam satu rumpun yang sama. Antropologi dan linguistik sama-sama dari fakultas ilmu budaya, fakultas adab dan humaniora seperti itu. Coba apa yang dikira setelah mengetahui antropologi? Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Lalu apa bedanya itu di bawah? Ada istilah linguistik antropologi, ada pula antropologi linguistik. Serupa tapi tak sama. Kira-kira di mana guys bedanya? Di situ ada clue-nya ya. Clue-nya berwarna merah dan hitam. Fokusnya nggak sih? Mungkin kalau antropologi linguistik itu, bentar sih. Mana? Mungkin kalau antropologi linguistik itu lebih tentang gimana ya? Antropologi Gimana? linguistik itu lebih tentang linguistiknya antropologi gimana sih? Sedangkan Itu benar-benar linguistik Andi ini antropologi benar. itu tentang Iya, antropologinya linguistik. iya benar, benar. Kalau Jadi, benar-benar itu benar. Ini mm, nggak sih antropologi itu fokusnya ke antropologinya. Kalau linguistik Mm-mm. antropologi berarti lebih fokus ke itunya ya nggak sih? iya Iya. betul. Itu titik fokusnya. Titik Ah, fokusnya. jadi kalau secara bahasa ya, kalian pasti kenal namanya head sama modifier. Iya, ya. Ha. Ya kan? Nah, kalau linguistik antropologi fokusnya di antropologinya. Antropologi linguistik fokusnya di Linguistiknya. linguistiknya. Nah, gitu. Next, lebih lanjut perbedaannya. Nah, itu ada tabel. Bisa aspek berdasarkan fokus utama, pendekatan, contoh penelitian, dan tujuan utamanya. Kalau linguistik antropologi, dia fokus utamanya adalah bahasa dan struktur dalam budaya. Kalau antropologi linguistik, budaya dan masyarakat melalui bahasa. Jadi mediumnya itu adalah bahasa, bukan budaya. Seperti itu ya teman-teman. Medium fokus penelitiannya. Kemudian pendekatannya. Kalau linguistik antropologi dimulai dari linguistik, kemudian berlanjut ke antropologi. Biasanya kalau di nulis jurnal, dia dikaji dulu linguistiknya, kemudian dikaitkan dengan antropologinya. Nah, sebaliknya yang antropologi linguistik itu berbeda dengan pendekatan yang ada di linguistik antropologi. Nah, contoh penelitiannya misalkan
Kalau di linguistik antropologi itu studi sistem kekerabatan dalam bahasa tertentu. Eh, Linguistik historis Oh, komparatif. iya bisa. Misalkan bahasa Bali dengan bahasa Jawa. Kira-kira seberapa dekat atau seberapa saling mempengaruhi kedua bahasa tersebut? Apakah dia hanya sekedar sama dalam dialeknya? Kalau misalkan presentasinya lebih dari 50% kalau nggak salah, itu dia masih dalam satu dialek. Tapi kalau perbedaannya lebih dari 60%, berarti dia sudah menjadi bahasa sendiri. Seperti itu. Kalau misalkan bahasa Jawa ya, bahasa Jawa itu kan ada banyak dialek, ya kan? Nah, bahasa Jawa banyak banyak dialek. Nah, gimana cara menentukan itu dialek atau bahasa? Nah, kalau dialek itu masih struktur bahasanya, kemudian leksikalnya itu masih sama antara dialek satu dengan yang lainnya. Jadi itu disebut sebagai dialek, bukan bahasa sendiri. Itu. Kemudian kalau dia bahasa, dia totally different, benar-benar beda, entah itu terus gramatikalnya, kemudian leksikalnya. Bahkan temanku ya, dia di NTT, jadi dia menggunakan bahasa A misalkan. Dia di kecamatan A. Nah, di kecamatan lain itu dia benar-benar sudah Nggak bahasa yang paham. berbeda, bukan dialek. Sudah bahasa yang berbeda. Dia masih berbeda kecamatan, maksudnya tetangga gitu ya. Nah, itu pun sudah berbeda. Aku pikirnya dulu itu dia hanya sekedar dialeknya yang berbeda. Nah, karena kan kecamatan masih dekat ya, maksudnya Hmm. tinggal jalan atau naik apa gitu kan, ternyata sudah berbeda. Kemudian tujuan utamanya, yang antropologi linguistik itu penggunaan bahasa dalam ritual atau tradisi. Ini orang Jawa semua atau ada yang luar suku Jawa? Jawa Kayaknya semua ya, Jawa semua sih ya. Jawa semua. Atau at Ya, least Kak. tahu lah apa seluk-beluk budaya Jawa gitu ya. Betul. Jadi kalau di tradisi Jawa, tradisi pernikahan pasti ada Oh, istilah-istilah Jawa gitu kan ya. iya, iya, Nah, iya. kira-kira maksud dari istilah-istilah itu apa? Nah, itu pasti ada bahasa, faktor bahasa dan sosial budaya yang akan mempengaruhi. Kenapa kok ini dinamakan mitoni, misalkan? Kenapa kok ini dinamakan prosesi siraman? Alasannya apa? Pasti ada nilai filosofis dari budaya Jawanya. Itu yang antropologi linguistik. Tujuan utamanya memahami aspek linguistik dalam konteks budaya. Nah, dia fokusnya di budaya, antropologi ya. Kemudian kalau antropologi linguistik, dia memahami masyarakat melalui praktik bahasa. Praktik bahasa itu bisa eh, lagu-lagu daerah, kemudian dia pepatah nasihat di suatu daerah. Kalau di di Sulawesi itu apa ya namanya, Sopang atau apa gitu, dia tradisi nasihat tapi eh, pakai bahasa dan aksara dari daerah mereka sendiri gitu. Tuh kemudian bisa juga lewat mantra, mantra-mantra. Biasanya kan Oh, kalau iya, iya, iya. kalau yang terpencil gitu kan, eh, dan exposure dari apa interaksi luar minim, misalnya di Papua ya, itu mungkin dia budayanya lebih lebih kental secara etnis. Nah, biasanya mereka menggunakan mantra-mantra. Nah, apakah mantra ini digunakan dalam bahasa keseharian mereka? Ya enggak, jelas. Karena mantra itu kan mistis, sakral, dan nggak mungkin sekadar ini ya, sekadar digunakan dalam bahasa keseharian. Jadi nggak mungkin, karena mantra ini memiliki apa ya, aturan yang harus dipahami, dihormati oleh masyarakat daerah tersebut. Jadi mantra ini juga perlu kita kaji lebih lanjut gitu. Jadi harus cari tahu kira-kira apa maknanya, fungsinya apa gitu. Jadi Mungkin menarik kalau mungkin nanti misalkan ya ini. mungkin nanti suatu saat aku kemarin sempat kepikiran tuh sih kayak nyari hubungan antara linguistik sama witchcraft. Hmm, Nah, gue ya apa stumbled upon that tentang yang mantra apa penggunaan mantra dalam witchcraft itu yang mana pasti kaitannya sangat erat dengan linguistik, tapi belum ya. baca lebih lanjut lagi sih. Mungkin nanti
kita bisa di beberapa diskusi selanjutnya mungkin bisa ngebahas itu sih ya, Iya, dari bisa sudut mantra. pandang antropologi linguistiknya. Ya. Kalian tahu ini sekedar trivia ya. Mantranya Pak Tarno enggak? Nah, itu kan dia kan lucu ya, meskipun dia buat lucu-lucuan ya, tapi itu bukan mantra beneran, itu mantra buat hiburan. Kalau mantra yang beneran di film apa ya biasanya? Film yang horor ini loh, yang horor-horor gitu, guys. Tahu Hmm. nggak? Nah, itu biasanya ada mantra-mantra. Entah itu valid atau enggak, kita nggak tahu ya. Iya. Harus Oke. riset ke dukun langsung. Iya, iya, menarik juga ya. Maksudku kita eh, metodologinya wawancara dengan dukun Iya. daerah tersebut. Kayak sangat 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 menarik dan agak lain seperti itu. Dan itu sangat menjunjung budaya mistis Indonesia kan. Ya, yang percaya klinik-klinik gitu-gitu ya. Hmm. Ya, benar. Jadi sederhananya antropolinguistik itu sangat erat kaitannya dengan kebudayaan. Bahkan salah satu inti dari antropolinguistik adalah memahami bagaimana bahasa dan kebudayaan saling mempengaruhi. Nah, kebudayaan ini bukan kebudayaan yang hanya sekadar bentuk fisik gitu ya. Fisik entah itu dari motif kain, batik, itu namanya dinamakan ini karena apa. Tapi bisa juga budaya dari segi pemikiran masyarakatnya. Nah, itu. Jadi juga bisa mempengaruhi bahasanya. Ntar di bagian akhir aku sebutkan contohnya bagaimana bahasa dan budaya bisa mempengaruhi proses atau cara berpikir masyarakat. Ntar di bagian akhir. Oke, lanjut. Nah, menurut Iya. Si Barani tadi ya. Si Barani antropolinguistik adalah salah satu cabang disiplin ilmu linguistik yang mengkaji varian bahasa dan penggunaannya seperti itu. Jadi bagaimana bahasa digunakan dalam proses kebudayaan. Kalau kalian pernah ini nggak pernah berpartisipasi dalam budaya apa atau tradisi kebudayaan apa gitu di daerah kalian masing-masing gitu? Andini, gimana Andin? Sorry, gimana? Kamu pernah ini nggak berpartisipasi dalam tradisi kebudayaan apa gitu di daerahmu, di rumah? Apa ya? Palingan mungkin itu sih kalau ada orang nikahan gitu. Hmm, Tapi ya nggak terlibat sih, cuma kayak spektator aja. spektator ya betul. Kalau Diana mungkin pernah ikut tradisi kebudayaan di Jordania. Oh iya, itu. Mana sister? Halo, Ini Andi soalnya Sister, jangan lupa cek Google Form ya, barangkali ada penambahan, barangkali di kelasku ada yang mau ikutan, barangkali. tapi eh udah aku tutup. oh iya sumpah, oh Mm-mm. berarti dia nggak bisa melok yo. Itu Siapa loh, sih? si siapa namanya? Jinani. Tapi nggak tahu dia ikut sama dia bilang, oke, oke Kak, nanti kalau misalkan bisa aku masuk. Ya wis nanti kita kirimin pribadi Zoom aja linknya. Tadi pertanyaannya gimana ikut budayanya orang Jordan? Ya, tradisi-tradisi di sana pernah ikut nggak kamu? Tradisi mereka kayak apa ya? Misalnya kalau kayak Ramadan, tradisi mereka itu tradisi mereka itu apa ya? Aku belum datang ya, maksudnya belum belum pernah ikut. Literally aku diundang ya. Kata temanku ntar kalau nikahan dia aku diundang, tapi nggak Hmm. tahu nikahan dia kapan. Tapi kalau misalkan lihat, itu pernah lihat tentunya. Misalnya kayak dari kebiasaan mereka aja yang sangat cinta pada rajanya itu tentu berbeda dengan negara kita ya yang kita nggak punya raja misalnya terus bagaimana mereka memperlakukan rajanya karena aku kan pernah diundang forumnya raja kan aku kan pernah jadi perwakilannya ya buat Hmm. apa konferensi konferensi sama raja waktu itu kan nah itu aku jadi lihat langsung kayak misalkan bagaimana mereka memperlakukan rajanya kayak gitu-gitu tapi kalau misalnya yang acara sifatnya kayak acara yang beneran kayak adatnya mereka itu aku belum pernah diajak secara langsung sih tapi kalau melihat mungkin pernah ya kayak lihat videonya kayak gitu-gitu itu aja sih gitu Iya, guys. ya. Keren, ntar coba ikut ini. Bentar lagi kan Ramadan ya. Nah, Ramadannya mereka tuh malah ya, itu gak ada acara, sumpah. Jadi Hmm. beneran
bener lebih rame di Indonesia, kamu tahu guys. Jadi beneran itu kayak lebih rame di Indonesia, lebih kayak takbirannya gini-gini. Mereka tuh diem-diem di dalam rumah gitu loh. Apalagi kalau misalkan di Jordan itu kan mereka beranggapan bahwa perempuan tuh tidak bagus lah ketika itu itikaf di dalam masjid gitu. Jadi karena mereka mengutamakan keluarga ya, sehingga mereka itikaf tuh ya di dalam rumah gitu. Gitu. Wow, Makanya kalian tahu ya, itu adalah situasi yang budaya kan. sangat saya impikan. Nah ya, Hmm. apalagi coba bayangin ya. Jadi Gak untuk usah pertama banyak-banyak kalinya, acara. aku Lebaran itu tidur itu di sini. Sumpah, Lebaran tidur guys aku, makanya nanti waktu Lebaran kayak nggak ada rasanya, kamu tahu ya. Jadi pulang sholat Lebaran gitu ya, selesai gitu salam-salaman antar mahasiswa, atau misalkan kayak kita paling ya antar, kalau kita kan punya ada mahasiswa Melayu ya kan, kita daerah sini kan maksudnya mereka ada di Malaysia Indonesia gitu gitu kan, itu mereka bisa ngadain open house, jadi ya cuman antar orang Asia doang gitu loh. Tapi kalau orang Arabnya sendiri, aku pernah diundang temanku, tapi mereka tuh lebih ke akorib ya, akorib mana ya nih, kerabat gitu loh maksudnya. Jadi lebih ke kerabat-kerabat dan nggak rame gitu loh, sepi-sepi aja. Tapi Kalian cuman budaya nah, mereka itu misalkan, kalau misalnya ya, misalnya pas waktu sholat bagi-bagi coklat gitu, tapi habis sholat. mungkin hmm, mungkin udah aku samakan. Mungkin kan apa mereka nggak terlalu hmm, kelihatan rame itu mungkin karena keluarganya udah kepisah-pisah gitu kali ya. Maksudnya kan kalau di budaya Barat sih ya, itu kan hmm. anak itu udah usia 18 ke atas itu kan udah wajar kalau mereka hidup sendiri gitu kan, udah pisah dari orang tuanya atau merantau ke tempat-tempat yang jauh gitu kan. Jadi kalau misal mereka kayak merayakan em, perayaan-perayaan kayak Natal atau dan sebagainya itu kadang ya mereka cuma merayakan itu sama keluarga kecil aja gitu, yang deket atau bahkan merayakan sendiri atau sama teman-temannya aja gitu. Sedangkan kalau di Indonesia kita kesannya kayak sibuk banget kalau pas hari Mudik raya itu kan. itu tradisi kita. Hmm. Kita kalau di Indonesia kalau hari raya kesannya kayak sibuk banget itu kan karena kita visiting every single relative yang masih hidup gitu kan. Kayak misal dari seluruh tetangga aja kadang bisa saling apa punya ikatan darah gitu kan. Kayak oh itu yang sebelah situ tuh omku, yang sebelah sana itu eh tanteku, yang sebelah sana itu saudaranya nenekku gitu-gitu kan. Makanya kita kelihatan kayak sibuk banget gitu lah kalau pas hari-hari kayak gitu gitu. Sedangkan kalau di Jordan Iya. apalagi di kota-kota mungkin keluarganya lebih kepisah-pisah dan lebih nggak sebesar circle yang ada di Indonesia gitu yang kadang bisa satu kampung itu sekeluarga semua. Itu Nah, enggak sih? ya itu gini kan aku tinggal di Irbit nih. Irbit itu adalah kota terbesar kedua setelah Amman ya. Hmm. Jadi ini ya kebetulan aku juga di pusat kotanya kan, jadi bukan Irbit yang kayak Ramsa gitu-gitu. Aku kan pernah main ke desanya temanku gitu ya. Kalau di Irbit sendiri itu nggak semuanya, ya mungkin ada yang bisa-bisa gitu sister, tapi ada juga yang mereka tuh satu gedung gitu loh. Kan mereka rumahnya tuh bukan Hmm. perumahan ya, bukan. Heeh. Jadi satu gedung tuh akorib ya. Akorib itu manahu kerabat. Jadi misalkan kayak satu Hmm. gedung tuh isinya anak kakak pertama, kakak dua, nah itu mungkin juga mempengaruhi jadi kelihatan sepi ya, karena cuma di Iya, satu gedung satu. itu doang. Heeh, heeh. Nah, terus kalau misalnya di pedesaan, ya itu konsep kayak di Indonesia sih. Karena kan tanah di Jordan tuh mahal banget. Jadi mereka tuh biasanya yang di desa-desa tuh rumahnya nggak tumpuk-tumpukan gitu. Maksudnya nggak yang gedung gitu loh. Maksudnya ya kan. Kalau misalnya di Ramsa itu yang aku pernah ke temanku tuh, itu ya beneran mereka punya rumah satu gitu loh. Maksudnya misalkan pun satu kelompok atau satu deretan gitu kayak kita. Tapi rumahnya satu. Kalau di sini kan enggak. Di sini kan rumahnya satu keluarga, satu bangunan, satu Hmm. binaya, satu bangunan, tapi nanti ada berapa lantai gitu. Gitu sih yang aku tahu ya. Cuman kalau budaya mereka, nah tadi saya punya budaya, kembali ke pertanyaan ya. Budaya mereka yang kemudian aku pelajari lewat by text, kemudian aku lihat langsung secara langsung di Jordan, itu adalah budaya orang Arab menjamu tamu. Itu gila-gilaan guys. Aku pernah ceritakan di sister nggak sih? Kan kalau di Indonesia tuh kayak, kalau mereka ya punya budaya, kan orang Arab tuh terkenal dengan apa namanya, mereka tuh sangat menghormati tamu Hmm. gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan kata adab itu kan artinya sastra kan. Makanya aku kan ada di Fakultas Adab, Kuliatul Adab. Adab itu artinya sastra. Dulu zaman jahili, pada sebelum sebelum masa Islam itu datang, orang tuh dikatakan beradab ketika dia itu mampu menjamu banyak orang gitu. Jadi ketika dia tuh jor-joran menjamu banyak orang, maka itulah yang kemudian dikatakan sebagai manusia beradab. Nah, ketika aku nyampe di sini, jadi aku udah aja tuh main sama temanku di Ramsa itu gitu. Terus aku makan kan. Pertama tuh makan, kalian tau gak sih makanan nasi biryani gitu, yang gede banget Ya, tuh loh.
Mm. Nggak tahu kan, yang nasinya gede, terus ada ayam-ayamnya gede gitu. Itu sesi pertama guys. Terus pas aku udah kekenyangan kan, terus diambilin lagi tuh sama ini temanku. Dia ambil lagi. Aku udah kenyang gitu aku bilang gitu ya. Terus itu temanku bilang apa? Lu temanku itu kebetulan di situ kan juga nggak cuma aku yang diundang ya. Jadi ada teman-teman dia. Jadi teman orang-orang tuh suka gitu. Mereka suka circle sama teman-temannya yang lainnya gitu. Terus ya diundang ya. Terus teman-temannya tuh bilang gini, kamu lapar Diana, kamu kenyang Diana. Ini baru sesi 1 Diana. Kita punya 4 sesi lagi. Abis itu ya, jadi abis makan berat itu aku udah kekenyangan tuh. Abis itu dikasih makan ini apa namanya buah. Nanti ada sesi ketiga. Sesi terakhir tuh dessert guys. Dessertnya itu bener-bener dessert mereka kan punya ya kayak manisan-manisan gitu. Sampai aku udah kekenyangan tuh pulang tuh. Itu masih pulang masih ditanya lagi dia, nah kamu mau ini nggak mau apa namanya mau chai. Chai itu teh. Tehnya mau yang bidun sukar au sukar gitu pakai 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 ini pakai apa namanya pakai gula apa enggak itu perutnya kayak gimana gitu. Habis itu nanti diupload gitu, diupload di Instagram mereka. Kayak gitu loh budaya mereka tuh yang istilahnya yang aku belajar tuh di UIN dulu ya. Jadi aku belajar dulu di Indonesia bahwa memang orang Arab terkenal dengan menjamu tamu yang luar biasa. Bahkan di orang Arab tuh peribahasa ya, tadi kita bahas peribahasa. Jadi di Arab tuh ada peribahasa kayak gini. Aku lupa. Asal tuh Ramadan gitu kemarin kata dokter dokter Khalid dengan jelasin. Intinya tuh ya kalau di bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia itu artinya adalah orang Arab tuh punya peribahasa apa asap asap orang itu misalnya contoh ya orang itu ini nih tasbih ya contoh ya perumpamaan nih orang itu dapurnya selalu berasap. Nah, Hmm. orang itu dapurnya selalu berasap. Ramadan lupa dah bener bahasa Inggris bahasa Arabnya aku cari ya. Tapi intinya tuh dari situ itu artinya menggambarkan bahwa ketika kita menjuluki seorang ya kita menjuluki seorang dan seorang itu terkenal seorang itu tuh suka kenapa harus menggunakan dapurnya berasap gitu tahu kan guys maksudnya berarti itu karena sering masak berarti sering Mm, menjamu tamu kayak gitu loh dan mm. itu bener guys ketika aku datang ke sini tuh shock dan mereka tuh langsung kaget gitu kenapa dia emangnya kamu di sana kagak kayak gitu kamu tak kasih tahu ya aku tuh makan sama tamuku cuma sekali ini gacoan udah kholas intaha kita kalau ngumpul tuh kagak ada kayak gitu-gitu berempat sesi 4 sesi beneran serius ya gitu dan itu nggak satu ya jadi kalau misalnya teman-teman di sini tuh makanya main ke rumah orang Arab tuh pasti udah siap-siap udah nggak usah makan sehari kenyang udah besok nggak usah makan itu sih. Iya Tapi yang benar. yang hmm, yang peribahasa dapur berasap itu kayak aku kayak familiar gitu ya. Kalau di bahasa Inggris kayaknya ada sih. Cuman Ada tapi paham kan cuman Pak? cuman konteksnya Kalian beda. paham kan Kalau maksudnya orang Arab? ya konteksnya beda kalau di bahasa Mm-mm. Inggris itu lebih ke kayak semacam itu loh. Kalau di Indonesia itu kita bilangnya memberi apa kayak ada mulut yang perlu diberi makan kayak gitulah. Jadi intinya Mm-mm. lebih ke ekonomi aja sih. Kayak harus keep keep di kitchen mengeluarkan asap itu kayak aku lupa sih itunya yang persisnya dia kayak gitulah. Tapi maknanya memuliakan tamu nggak maksudnya Bukan, sama beda kayak gitu. beda beda. Nah itu ya beda beda bahasa maksudnya beda apaan tuh namanya beda 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 orang ya maksudnya beda bahasa maksudnya beda budaya beda itu juga kan peribahasanya kan. Hmm. Iya benar. Jadi ada ininya sendiri ya apa ya? Register gitu lah. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi menurut si Barani, itu antropolinguistik itu adalah salah satu cabang atau disiplin ilmu yang mengkaji variannya tadi. Udah aku bilang ya, entah itu dari kebiasaan etniknya, kemudian kepercayaan mereka, pola-pola kebudayaan eh, yang lainnya, dan etika dalam penggunaan bahasa. Bahkan kalau kita kenal dengan teori ketidaksopanan, ya Ah, kan? Itu juga ada kaitannya dengan budaya. Misalkan, eh, kenapa kok orang Jawa ini sering ini ya, sering bahasanya itu harus diperhalus, dikromokan kalau interaksi dengan orang yang lebih berumur. ya. Kemudian kalau dalam perspektif bahasa Indonesia, kenapa ya orang-orang Indonesia ini selalu menggunakan kalimat yang pasif? Misalkan eh, dimakan dulu silakan gitu, dimakan instead of langsung makan aja langsung gitu, bukan dimakan dulu silakan gitu. Kenapa? Nah itu karena ada faktor Warisan budaya eh, feodal. ya budaya yang masih
dengan adat ketimuran gitu ya, menjunjung nilai-nilai kesopanan. Sebenarnya kalau untuk masalah itu kita mirip banget sama Jepang loh. Hmm. Kayak kalian dari gak sih? Kalau di bahasa Indonesia itu kalau untuk yang bahasa yang paling sopan gitu ya, kita ya kayak tadi ya, yang pasif itu, kita jarang banget ngomong kamu gitu. Kayak tolong, misal kita nyuruh orang ngelakuin sesuatu gitu ya, tolong kamu kerjain gini. Tapi kalau misal kita punya derajat sosial yang beda sama orang itu, yang mungkin kita setara atau mungkin di bawahnya, kita mungkin ngomongnya tolong dikerjakan gitu kan. Hmm. Jadi kayak aku pun sebagai yang apa di budaya kerja itu juga sering banget kayak gitu. Misal kalau nyuruh atasanku buat ngecek something gitu ya, atau ngecek proposal dan sebagainya gitu, kayak selalu ngomongnya kayak mohon diperiksa kembali Bu, barangkali belum ada. Jadi nggak nggak kayak yang straightforward banget kayak tolong Iya. kamu gini gitu. Kadang pun juga bingung gitu. Aku Hmm. sempat jadi LO kan, kayak liaison officer buat acara tertentu. Itu yang eh semacam LO-nya yang dari pihak lain itu juga sering banget pakai di ini kan, di itu kan. Aku sampai bingung kadang ini yang disuruh itu siapa gitu. Hmm. Kayak who do you refer to gitu. Sedangkan di bahasa Jepang pun juga kayak gitu, tapi mungkin kalau di bahasa bahasa Jepang tuh juga lebih ekstrim sih ya. Kayak sama orang yang akrab aja kadang mereka nggak pakai kayak anata atau bahkan omae. Itu sama teman-teman sebaya aja tetap biasanya mereka tetap pakai manggil nama sih instead of pakai kamu. Ini kayak Rahmatu-san wa hisashiburi desu ne gitu. Instead of kayak atau mungkin tanya Kak Rahmat udah makan belum? Kalau di Jepang Hmm. mungkin itunya kayak eh sorry. Mungkin kalau misal nanya ke Rahmat gitu ya, kamu udah makan Hmm. belum? Kalau di Jepang mungkin tanyanya Kak Rahmat udah makan belum gitu. Tapi di Indonesia Ya. Indonesia pun juga sering sih ya. Kayak Amin kalau aku nanya Kak Rahmat udah makan belum itu it doesn't sound weird gitu Hmm. kan. Jadi ada kemiripan di sini mungkin juga karena Indonesia pernah dijajah Jepang juga kan, atau mungkin juga Hmm. karena ya tadi warisan budaya feodal yang kita dulu kan juga consist Ya, of kerajaan-kerajaan gitu kan, benar-benar. dan Jepang itu juga ya kekaisaran gitu kan, Hmm. imperial dulu. Bahkan Itu aku sih. pernah ini ya, pernah ketemu sama orang yang lebih tua dari aku, lebih tua jauh banget. Jadi dia itu kalau manggil aku nggak bilang Rio gitu, nggak bilang nama langsung Rio, tapi Mas. Padahal kan secara logika ya, secara umur kan harusnya aku yang bilang dia Mas atau Hmm. Bapak. Hmm. Tapi si bapak yang udah berumur ini manggil aku Mas. Jadi ini tuh bukan soal umur mana yang lebih banyak gitu ya, tapi terkait gimana cara kita menghormati seseorang hanya dengan eh, kata panggilan Iya, gitu. benar. Tuh guys. Oke, next slide. Ini. Bentar. Nah, jadi unsur budaya. Nah, kita ke budayanya dulu ya. Unsur budaya itu menurut Kuncaraningrat ini terkenal banget bapaknya teorinya. Terdiri dari 7 aspek meliputi bahasa, teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, agama dan seni yang digunakan oleh masyarakat. Nah, ini semua adalah aspek-aspek yang mempengaruhi sistem budaya dalam masyarakat itu. Jadi bisa melalui bahasa, teknologi, dan lain sebagainya. Dan setiap kebudayaan juga memiliki nilai-nilai yang menjadi tuntunan dan pedoman hidup bagi masyarakatnya. Atau ini di apa ya istilahnya pamali, tahu ya pamali? Iya, Misalkan jangan berdiri di pintu. Apa tuh jangan artinya, jangan guys? duduk di pintu nggak sih? Duduk di bantong nggak sih itu? Ada macam-macam loh. Iya bener. Hanya kata duduk gitu ya. Kalau aku tahu tahu yang itu sih, jangan duduk di pintu soalnya nanti jodohnya nggak datang apa gimana gitu ya. Atau yang Terus, paling familiar kalau nyapu harus bersih. nah Pamali, ya, pamali, ya itu pamali. nanti nanti jodohnya berewokan.
Ya Padahal kenapa? kalau kalau berewokan kayak Zain Malik ya nggak apa-apa sih. Aku mending kalau nyapu nggak usah bersih aja. Siapa tahu dapat Zain Malik kan alhamdulillah. Tapi kalau case-nya cowok yang nyapu gimana? Ya nggak apa-apa. Ya, siapa tahu dapat dapat kayak Iis Dahlia. Ya, itu ya. Jadi pamali itu juga bagian dari bahasa dan budaya masyarakat gitu. Tapi yang masalah nyapu tadi kita bisa expand lebih luas lagi loh. Itu kenapa kok eh omongan peribahasanya itu bukan peribahasa apa sih namanya itu? Kenapa kok kata-katanya itu kalau nyapu nggak bersih nanti suaminya berewokan atau nanti pasangannya berewokan? Karena kegiatan nyapu itu lebih diasosiasikan sama perempuan, which is kita ngomongin masalah gender roles di sini kan, yang mana patriarki merupakan salah satu budaya yang masih kayak remain pervasive gitu kan di budaya Jawa. Jadi kayak everything is connected. Ya benar. Jadi eh, ya itu lah bagaimana budaya dan bahasa bisa mempengaruhi pola pikir masyarakat. Bahkan kita ya meskipun ya kita Betul skeptis sekali. dan oh ya silakan Kadila. Kadila? Enggak, tadi kok pencet. Ya, jadi bahkan meskipun kita ini skeptis yang namanya pamali ya, pamali, tapi kadang kita tetap aja ngelakuin just in case menghormati budaya mereka, gitu kan? Mhm. Apalagi kita pernah mikir, come on, udah 2024 masih aja percaya sama pamali-pamali yang kayak gitu. Tapi tetap aja kalian nurut gitu kan, kan agak Iya, aneh ya. iya. Jadi itu adalah budaya yang bisa mempengaruhi pola pikir masyarakat. Dan nilai-nilai tersebut juga bisa berbentuk baik dalam kesenian, karya sastra tulisan. Karya sastra tulisan ini bukan hanya sekedar novel atau itu ya, tapi lebih ke Cerita rakyat apa gitu ya? mungkin ya. Iya, betul, cerita rakyat. Cerita rakyat, kemudian bisa pula sastra lisan. Sastra lisan itu dongeng legenda, tapi nggak tahu nih siapa yang ngarang ini tuh siapa, cuma dari mulut ke mulut Ya itu gitu. cerita rakyat juga nggak sih? Iya, betul juga ya. Demikian pula kebudayaan masyarakat. Sorry. Oke, next. Udah belum? Udah kan? Udah. Ya. Nah, orang Udah zaman muncul, dahulu udah muncul. ya, orang zaman dahulu tuh memiliki tingkat kepekaan yang tinggi dalam menjalani hidupnya. Mereka nggak terlalu ini ya, nggak yang scientific banget segala sesuatu itu harus dibuktikan dengan secara ilmiah, dengan ilmiah gitu. Jadi mereka hanya peka aja sama lingkungan sekitarnya. Nah, kepekaan ini kemudian diwariskan dari generasi ke generasi yang pada akhirnya menjadi kebudayaan masyarakat yang enggak pernah luntur. Hal ini tercermin dalam hubungan mereka dengan Sang Pencipta manusia maupun dengan alam. Nah, budaya-budaya ini tentu saja uh, bersumber pada pencipta manusia dengan alam. Jadi kalau misalkan aku filosofisku itu huruf T terbalik. Kebayang ya huruf T terbalik? Mhm. Nah, Iya, kalau yang tegak lurus, yang atas itu dia sang pencipta. Kemudian manusianya di bawahnya, manusia dengan alam. Jadi manusia dan alam itu saling memiliki apa ya, garis yang sama, yang dua-duanya itu bersumber pada sang pencipta. Nah, itu filosofi budaya yang aku anut. Karena memiliki perasaan peka tersebut, mereka seringkali mengasosiasikan kejadian tertentu dengan pilihan diksi dan leksikon yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Jadi kita nggak bisa, eh, misalkan asal-usul nama daerah, Wonocolo. Kenapa dinamakan Wonocolo misalkan? Kalau secara literal mungkin Wono itu kan hutan ya, hutan. Colo itu apa? Colo. Colo itu apalah gitu kan? Nggak bisa, kita nggak bisa hanya secara semantik bahasanya doang nggak bisa. Tapi bisa aja dia
memiliki makna yang berbeda berdasarkan budaya orang-orang dulu, gitu guys. Jadi nggak bisa sekadar semantik. Kita harus mempertimbangkan arti penamaan itu dengan perspektif budaya. Jadi biar bisa lebih valid gitu. Kemudian pilihan diksi dan leksikon dapat dikatakan pula dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal. Nah, itu tadi pola kehidupan, kebudayaan, jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Proses pemakaian metafora dalam peribahasa Indonesia harus memperhatikan baik secara leksikal maupun metaforis. Nah, langsung ke pemaknaan metafora. Pemaknaan metafora itu yang ini ya, makna yang tidak langsung, benar kan? Metafora. Jadi untuk metafora juga punya tujuan tertentu, entah itu tujuannya untuk apa ya, untuk mempersopan, mempersopan atau biar lebih terdengar positif, kita bisa pakai makna metafora. Nah, biarkan masyarakat yang menginterpretasinya. Nah, proses masyarakat berpikir ini juga bisa bersumber atau patokannya itu dari budaya yang ada di tempat mereka. Gitu. Lanjut. Nah, lalu gimana hubungan antara bahasa, pola pikir, dan juga budaya? Manusia nggak hanya menggunakan bahasa untuk mengekspresikan perasaan, ide, dan gagasannya, namun juga mengkonstruksi, mengkonseptualisasikan, menginterpretasikan, dan mencitrakan di dunia sekitarnya. Kalian pernah nggak, misalkan apa ya, budaya yang nggak sejalan dengan kalian? Pernah nggak kalian ngerasa kayak gitu? Sering sih. Jadi, contohnya, Sebenarnya most of budaya Indonesia gitu sih. Soalnya kita kan Indonesia itu kan budaya yang sangat punya budaya yang sangat sosial gitu kan. hmm, Dan I'm not a very social person. hmm, Jadi kayak kadang kayak ketika nikahan gitu-gitu terus apa kayak ngelayat tetangga yang hmm, yang kadang pun bukan tetangga sebelah rumah kayak tetangga di ujung ujung RT gitu yang bahkan nggak pernah interaksi sama kita terus kayak kadang orang-orang kayak kayak kan menganggap kayak melayat itu ya bagian dari tradisi menghormati tetangga gitu kan tapi aku ya mikir kayak why I don't even know the person aku bahkan nggak tahu siapa dia kenapa aku harus ber datang ke sana hanya untuk menyampaikan duka cita kepada orang yang bahkan aku nggak tahu sama sekali gitu kayak ya gitu gitulah. hmm. Kalau Mbak Dila, gimana Mbak Dila? Pernah Kak? Mbak Dila kan dari Jawa Timur ke Tangerang. Pernah ngerasa ini nggak? Kok budayanya beda banget ya? Yang nggak sejalan dengan pola pikir Mbak Dila waktu awal-awal. Mbak Dila masih di jalan ya? Ya, pasti pernah sih. Hmm. Dan nggak cuma dari tadi dari bahasa ya yang Ya nggak betul. sejalan, Hmm. tapi juga mungkin beberapa perspektif atau beberapa idealisme juga kan karena tiap orang kan beda-beda ya. Kita Kalau di, ketemu orang gimana? iya, kalau di Tangerang pakainya gimana Mbak? Apakah lu gue atau aku kamu, Anda saya atau gimana? Tapi kalau misalnya di sini ya karena emang Betawi banget ya, jadi Hmm. ya makanya lu gue Oh iya? ya. Kalau ngobrol sama orang, gimana perasaannya Mbak Dila? Apakah pakai waktu pakai lu gue atau enggak juga nih sebelumnya? eh Kalau itu enggak sih, enggak. Oh, enggak ya, enggak sempet Tapi mungkin karena pakai. memang eh udah terbiasa juga kan, makanya aku waktu di oh enggak bentar, ini yang di Jawa atau gimana sih? Yang Jawa ke Jakarta kan? Iya, benar. Heeh. Sama juga tuh kayak waktu di kan eh aku aslinya NTB nih. Nah kalau di NTB itu makanya saya terus pindah ke Jawa. Jawa itu Hmm. makanya aku gitu kan.
Nah, itu tuh Hmm. kayak kayak awalnya kesulitan. Cuman pasti karena udah lama udah terbiasa jadi udah bisa. Sama juga sih sebaliknya kalau misalkan di Bima itu di NTB ya, kalau kita makainya aku gitu, itu kayak cenderung mereka memandang kayak kurang sopan atau hal itu tidak sesuai dengan kebiasaan di situ atau budaya di situ. Jadi kayak gitu sih. Iya, benar ya. Jadi ya itulah pengaruh budaya di kehidupan kita. Kadang dulu mungkin mungkin ya kalau ada orang yang waktu pindah ke ibu kota dengan memakai kata lu gue, itu dia nggak terbiasa ya. Karena lu gue itu cenderung terlalu santai. Bahkan temanku ya menggunakan temanku itu dia berasal dari Lombok. Dia sehari-hari itu memakai kata aku, saya ya, aku lebih sering pakai kata aku biar terlihat sopan gitu. Jadi kalau pengen terlihat sopan, berbicara dengan orang tua atau orang yang belum dikenal itu dia pakai kata aku. Sedangkan saat dia pindah ke Jawa atau yang mayoritasnya Indonesia, dia harus berbalik konsepnya, harus menggunakan kata saya karena di Jawa aku ini tidak terlalu ini ya, tidak terlalu formal. Makanya dia eh, pakainya waktu di Jawa itu pakai kata saya, bukan aku. Jadi meskipun dia sama artinya, tapi konteks atau cara penggunaan bahasa kata aku di dua tempat itu berbeda dari segi formalitasnya ya. Ya, Gitu. aku ada lagi sih kalau contoh yang dari segi bahasanya ya. Hmm. Eh, Kalian kalau misal dipuji sama orang itu em, ngebalasnya gimana? Gimana kalian? Aku biasanya balasnya terima kasih ya karena dipuji. Nah, nerima kan? Hmm. Kita mungkin kebanyakan mikir gitu kan. Tapi kalau di kalau di Jepang itu kita nggak bisa langsung terima kasih aja. Jadi kalau kita dipuji, kita harus nolak. Jadi kayak misal kayak eh Anini-san wa kawaii desu ne. Terus Andi ini cantik banget ya. Terus kita aku nggak boleh kayak arigato, tapi harus lebih ke kayak iya ya. Artinya kayak enggak kok, harus nolak gitu. Karena kalau misal kita langsung menerima pujian itu begitu saja, seolah kita mikir, oh kita pantas menerima pujian itu. Jadi kita akan dilihat sebagai orang yang agresif atau bahkan mungkin arogan. Ini menurutku di konteks tertentu mirip sih sama budaya Jawa nggak sih? Kayak ketika kalian dipuji mungkin sama orang yang lebih tua biasanya sih ya. Kayak, ya ampun, Mas Rahmat iki arek winter. Nah, pasti kayak reaksimu pasti kayak gini kan. Boten gitu kan. Bener. Kayak we don't, kita nggak apa ya, nggak bisa langsung menerima pujian itu meskipun deep down kita mikirnya kayak I know, kayak we know it's true, tapi nggak bisa langsung kayak mengiyakan. Bahkan untuk pujian aja kita harus sangat apa ya, sangat berhati-hati dalam merespon. Apakah ini sarkastik atau emang pujian aja pure gitu kan? Iya, oh iya, ngomongin ngomongin pujian yang sarkastik ada juga. Ini Jepang lagi ya. Ini kalau kita ngomongin bahasa dan budaya di Jepang punya banyak banget soalnya mereka sangat kental sama hal-hal kayak politeness dan sebagainya gitu kan. Nah, em, kalau di Jepang itu ya, misal kita ngomong sama orang Jepang, terus mereka ngomongnya gini, kita ngomong pakai pakai bahasa Jepang ya. Habis itu mereka ngomong Nihongo jouzu desu ne. Kayak bahasa Jepangmu bagus ya. Itu sebenarnya bukan pujian. Hmm.
itu mereka ya cuma mengapresiasi aja kayak Hmm, kayak pokoknya intinya basa-basi. mereka they don't really think bahwa bahasa Jepangmu itu bagus gitu. Sedangkan ketika Hmm, mereka eh, benar-benar berpikir bahwa bahasa Jepang bagus, mereka bakal tanya gini, kamu udah berapa lama tinggal di Jepang gitu. ya, benar. Cuma ini ya, bahasa, kalau di patik namanya, bahasa itu bisa berfungsi sebagai patik atau sekadar basa-basi. Misalkan kalian ditanyai, gimana kabarnya? Mm-mm. Ya, Ya, alhamdulillah. Em, Alhamdulillah ini bukan yang seolah-olah baik buruk itu ya jawabannya alhamdulillah gitu loh guys. Iya iya, baik, padahal faktanya ya emang screaming inside. iya. Jawab banget nih screaming inside gitu kan. Jadi emang karena dia sadar ini basa-basi dan udah jadi budaya mereka untuk berbahasa basi ya jawabannya ya jangan berharap jawaban yang konkret gitu loh. Oke, next ini ke Sapir and Wolf, next slide. Nah, kalau Sapir and Wolf telah mengkaji hubungan antara bahasa dan budaya yang telah menyatakan bahwa memang terdapat relasi yang erat antara bahasa dengan pikiran atau pola pikir penuturnya yang kemudian melahirkan konsep dikenal dengan relativitas bahasa atau linguistic relativity. Ada yang pernah dengar ini? Linguistic relativity dari siapa yang bahas Sapir Wolf? Aku Ya, gimana Din? mau Kamu makan ya Din? aku ngeremus es. Hah? Aku kemarin nggak specifically ngebahas linguistic relativity sih, tapi lebih ke kayak ya gimana struktur bahasa itu bisa mempengaruhi world view-nya atau ya cara pandang masyarakat penutur bahasa tersebut gitu. Hmm. Jadi kayak contohnya di budayanya masyarakat Mi'kmaq atau yang masyarakat Indian dari Kanada itu, bahasa mereka itu sangat deskriptif. Jadi ketika mereka misal ditanyain arah gitu ya, mereka nggak pakai kata-kata arah kayak ke timur, ke barat, belok kiri, kanan, nggak pakai gitu, tapi lebih ke mendeskripsikan keadaan alam di sekitarnya. Jadi misal kamu lurus melewati ini, terus kayak belok ketika melihat pohon ini gitu. Jadi sangat deskriptif, yang mana cocok banget sama suku mereka yang cenderung dekat dengan alam. Ya ngerti lah ya kayak masyarakat Indian itu kan hidupnya nggak kayak em, masyarakat Eropa yang sudah kayak kena modernisasi dan industrialisasi gitu kan. Mereka lebih Hmm. nomaden terus hidup di tengah-tengah hutan gitu-gitu kan. Mereka lebih eh, sangat dekat dengan alam itu tadi, terus masih berburu, masih itu gitu-gitu kan. Yang mana itu bakal membutuhkan attention to detail, dan attention to detail itu tadi bisa dipengaruhi oleh the way mereka menggunakan bahasa yang sangat deskriptif tadi. Kayak ketika kita mendeskripsikan sesuatu, kita bakal melihat detail dari hal tersebut gitu kan. Hmm. Gitu sih. Oh sama itu, sama ini mungkin nggak related ke budayanya sih, tapi ada juga sih hubungannya, tapi lebih ke kognitif sih. Kemarin kan aku ngebahas, emang fokusnya di kognitif ya. Ada bahasa Piraha, ngerti nggak? Hmm. Nah, bahasa Piraha itu kan bahasa yang berkembang di komunitas pedalaman Amazon gitu ya. Di bahasa Piraha, mereka nggak punya sistem angka. Jadi ketika mendeskripsikan kuantitas, mereka nggak kayak ada berapa itunya, misal satu, dua, tiga, dan seterusnya, nggak gitu. Mereka cuma punya tiga kata untuk mendeskripsikan kuantitas itu, yakni sedikit, cukup banyak, atau banyak sekali. Udah itu aja. Dan kemudian ada penelitian yang ngetes kemampuan numerik suku ini.
yang mana nanti yang mana di penelitian itu mereka tuh disuruh kayak menggambar ulang, misal ada gambar kayu gitu ya, ada empat stick kayu, terus mereka disuruh menggambar ulang sambil melihat gambarnya. Itu mereka bisa dengan sempurna menggambar ulang sticknya itu tadi dengan jumlah yang tepat. Jadi empat empat kayu itu tadi. Tapi ketika mereka disuruh menggambar ulang tanpa melihat gambarnya lagi, jadi cuma mengandalkan memori, mereka banyak banget yang salah dalam menunjukkan jumlahnya. Jadi ada yang cuma gambar dua atau malah kebanyakan atau gimana gitu. Dan itu nunjukin kemampuan numerik dari suku penutur bahasa Pirahani tadi. Which is mungkin kalau untuk orang-orang kayak kita yang sok sok modern ini dan sok advance ini, kita mungkin mikirnya mereka kayak agak terbelakang gitu ya. Tapi mungkin kalau dilihat dari sisi mereka, mungkin justru mereka lebih fulfilled daripada kita. Kayak kita selalu pengen yang lebih, pengen lebih kaya, lebih itu, lebih ini. Kapitalis banget gitu kan. Sedangkan mereka nggak peduli sama angka-angka itu. Yang penting selama mereka sudah cukup dengan resource yang mereka punya, they're fine with it. Mereka nggak berharap lebih lagi gitu. Itu sih. Ya benar. Jadi ya kurang lebih itu juga masih memiliki keterkaitan dengan kebudayaan ya. Sapi and wolf. Nah, relasi antara bahasa dan cara pandang dunia itu dunia penuturnya ya maksudnya dapat dilihat dalam sistem tata bahasa dan gramatikalnya. Nah, tadi kalau aku udah berikan contoh kenapa orang Jawa selalu menggunakan bukan orang Jawa, sorry. Kenapa orang Indonesia itu selalu menggunakan eh, kalimat-kalimat yang pasif strukturnya. Aku mau nambahin oh, oke bentar ya. Jadi kalau orang Indonesia kenapa kok menggunakan kalimat-kalimat yang pasif? Cenderung entah itu di artikel, saat menulis artikel jurnal, menulis artikel skripsi berbeda dengan orang-orang Western. Kira-kira eh, yang menyebabkan hal itu ya menurutku karena mereka memiliki sejarah ini ya, sejarah dijajah gitu. Jadi pasti mereka pernah menjadi bagian inferior. Hmm. Nah, jadi pasti dia sering eh, tidak menaruh subjek di dalam kalimat di bagian depan, gitu. Kalaupun dia menaruh subjek di bagian depan, pasti mereka menggunakan atau mengubah kalimat itu dari yang harusnya aktif ke pasif. Nah, itu bagaimana kita bisa melihat bahwa ternyata memang bisa dipengaruhi oleh kesopanan, bisa dipengaruhi oleh faktor sejarah juga, struktur bahasa mereka. Tadi kalau Diana gimana Diana? Aku mau nambahin ini ya tentang apa namanya, jadi pengaruh eh, cara pandang atau ya cara pandang masyarakat itu terhadap gramatika tuh ngaruh ya. Karena aku linguistik Arab ya, jadi aku membahas tentang bahasa Arab. Jadi kalau misalnya di dalam bahasa Arab, kan teman-teman pasti tahu ya bahasa Arab itu kan ada fase di mana sebelum Rasulullah datang ya. Sebelum Rasulullah datang itu kan kita nyebutin masa jahiliyah. Masa jahiliyah manahu orang tuh belum jahiliyah itu bukan berarti mereka bodoh ya. Jadi kalau misalkan ada orang bilang, oh orang-orang tuh dulu bodoh sebelum ada Islam, maksudnya itu adalah masa di mana mereka tuh belum kena Islam. Itu kemudian disebut sebagai jahiliyah. Karena faktanya orang Arab pada masa itu juga cerdas-cerdas gitu. Kita lihatlah orang Arab itu sangat ahli dalam sastra, ya kan? Bagaimana kemudian mereka kemudian apa ya bisa menyusun kata-kata, pinter-pinter lah. Jadi bukan berarti kemudian dikatakan jahil itu dalam kata jahil bodoh gitu. Nah pada masa itu ini ya kan aku nemu ya salah satu apa namanya tamsil itu amsal itu peribahasanya orang Arab. Jadi gini artinya, tak bacain ya, ida dakhol takoryah fakhlaf bil aliyah. Intinya jadi itu adalah peribahasa di mana artinya kayak gini nih, jika kamu masuk ke sebuah kampung maka koryah itu arti kampung atau desa ya, kalau kamu masuk suatu daerah terus bersumpahlah dengan Tuhannya. Maksudnya itu gini, jadi ketika kita masuk ke suatu daerah, maka tahulah adatnya. Dalam bahasa Indonesia ada nggak sih? Di mana bumi berpijak, Iya, apa? Tolong dikoreksi. Di mana bumi berpijak, dijunjung apa? Di situ dijunjung tinggi. Gimana? di situ Kayak gitu langit lah ya. dijunjung. Yos itulah ya. Nah, tapi Atau dalam kalau bahasa Arab di di bahasa sini, Inggris, apa-apa? Ada, when apa? when in Roma, when in Rome, Ah,
Ah Do iya. as Aha. the Romans do. Ah, Oh, benar. tapi itu lebih jelas berarti ya Iya, langsung lebih kayak lebih straightforward sih romance, ya. lebih langsung ya. Maksudnya kalau ini gitu, ketika kamu masuk ke dalam satu desa, maka ya kamu harus apa fakhluf itu berarti maksudnya itu harus bersumpah. Bersumpah itu berarti kan tunduk kan, tunduk dalam itu gitu loh. Nah di sini bangsa Arab tuh menggunakan kata menyebut kamu gitu loh, kamu. Jadi kan kalau dalam bahasa Arab dulu, ketika Islam itu belum datang, artinya orang tuh tidak memuliakan satu sama lain. Orang Arab itu kan karakternya keras ya, itu nyata, keras. Kemudian mereka kan dulu penduduk gurun kan. Aku pernah cerita ke Andini kan, yang kita bahas ortografi gimana orang Arab tuh hidupnya bersuku-suku, berperang-perang kan kayak gitu. Sehingga mereka tuh satu sama lain itu kayak nggak ada yang ditakuti satu sama lain kecuali yang dia takuti itu cuma kepala sukunya dia gitu. Selain itu dia nggak akan takut kepada siapapun. Hukum pada masa itu sebelum Islam datang, hukum yang berlaku di tengah-tengah orang Arab, mereka kan memperebutkan oase ya. Hmm. Karena Hmm. kan daerah mereka gersang banget. Jadi mereka tuh memperebutkan oase. Jadi mereka tuh hidup bersuku-suku. Kenapa mereka hidup bersuku-suku? Karena mereka tuh ingin menjaga satu sama lain. Mereka tuh memperebutkan oase itu gitu loh. Nah, untuk memperebutkan itu, makanya mereka butuh suku. Dan hukum yang berlaku pada masa itu adalah hukum rimba. Jadi siapa yang kuat, ya dia yang ini. Makanya orang Arab lebih perang. Nah, dari karakteristik mereka yang kayak gitu, mereka tuh berani, nggak menghormati satu sama lain. Maka peribahasa-peribahasa yang datang, ketika sebelum Islam datang, itu mereka tuh menganggap sama individu satu sama lain itu setara gitu loh guys. Jadi nggak ada kayak kamu lebih tua. Jadi kita menghormatinya pakai Anda misalnya pakai bahasa-bahasa gitu enggak. Jadi pakai kata ganti anta kamu. Tapi ketika kemudian Islam itu datang, Islam itu datang ya, maka semua peribahasa-peribahasa itu berubah. Satu orang kalau dalam bahasa Arab itu biasanya pakai kamu kan di ide kita, kamu gitu kan. Tapi kalau ketika Islam itu datang, itu jadi kamu itu ketika kita menghormati orang lebih lebih tua ya misalnya, lebih tua atau apa, itu menjadi kalian pakainya. Jadi yang awalnya pakai anta, ada yang sempat belajar bahasa Arab kan? Awas kalian ya, kalian udah pernah belajar bahasa Arab kan di intensif. Kan ada anta, artinya kamu. Tapi ada juga antum. Antum artinya adalah kalian. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu misalnya kayak aku bilang sama dosenku ya, Dokter Khalid misalkan, Dokter, yu'tikumul afiyah. Yu'tikumul afiyah itu berarti semoga Allah itu memberikan Anda kesehatan. Kum itu kan artinya banyak ya. Padahal aku ngomongnya kepada satu orang. Nah, satu orang ini karena beliau terhormat, jadi dianggap banyak orang. Bisa dipahami nggak, guys? Itu bahasa Arab. Jadi artinya, jadi cara pandang mereka untuk memahami seseorang itu berpengaruh pada perubahan grammar itu. Sehingga kosakata-kosakata, termasuk hadis Rasulullah SAW, ketika itu jadi kan biasanya antum kan, kalian kan. Meskipun even itu misalnya Rasul ngomong sama satu orang gitu. Itu untuk menghormati itu jadi kayak gitu. Jadi cara pandangnya itu jadi mempengaruhi kepada grammarnya itu. Gitu. Bisa dipahami nggak penjelasanku? Hmm. Kalau misalkan ya. Nah gitu. Tapi pernah kan dengar kan kayak antum itu artinya kalian banyak gitu. Jadi ketika misalkan aku ngomong sama dosenku gitu, ada ya nih syai'un ajib, lakin antum dokter, ini afdol, akid, Allah. Nah, aku bilang gitu misalnya. Tapi dokter, engkau itu kamu, padahal sebenarnya kamu kan misalnya. Aku bisa aja bilang anta afdol dokter. Tapi enggak, di sini tuh kita pakainya antum karena untuk menghormati itu gitu loh. Dan itu berpengaruh pada teks-teks mereka. Berpengaruh pada misalnya kayak tadi Amsal peribahasa itu berpengaruh. Jadi dari yang awalnya tadi idaat holta jadi idaat holu ketika kalian masuk kayak gitu-gitu loh. Walaupun itu merintahnya kepada satu orang. Terus ada lagi juga tuh gini. Jadi berpengaruh juga dari sini nih. Misalnya dari aspek ini nih, aspek apa namanya susunan kalimat. Dalam bahasa Arab, susunan kalimat itu biasanya mostly ketika aku di negara Arab ya, ketika aku belajar di negara Indonesia kan susunan bahasa Arab itu coba Adini sister, kamu masih ingat gak ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah? Kalau Dila udah pasti hatam dia guru. Kamu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kamu juga Rahmat kamu pernah belajar gak jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah? Pernah dengar gak? Enggak, enggak pernah lagi. Adini sister, Nggak tahu, aku gimana kalau dia? belajar bahasa aku nggak peduli sama grammar, nggak tahu. Jumlah Aku ismiyah itu belajarnya loh. intuitif. Jadi kalimat oh iya yang kayak yang langsung satu itu aku itu. Jadi jumlah ismiyah itu maknanya itu adalah suatu kalimat yang disusun dari yang awalnya tuh kata benda gitu loh. Terus ada yang susunan kedua dalam bahasa Arab itu dia dimulai dari dua-duanya bisa. Dimulai dari kata kerja. Misalnya ya, aku kasih contoh misalnya. Kalau dalam bahasa Arab kita bisa pakai kayak gini, ja'al waladu. Ja'a itu artinya datang. Ida ja'a nasrullah, ja'a al waladu. Ja'a itu artinya datang kata kerja. Datang al waladu, laki-laki. Jadi kata kerja didulukan. Datang laki-laki kayak gitu. Tapi ada juga susunan menggunakan kata benda didulukan. Jadi al-waladu ja'a. Jadi laki-laki datang. Itu dua-duanya benar dalam bahasa Arab sah. Tapi ketika di negara Arab, mereka tuh lebih cenderung memakai yang namanya jumlah fi'liyah. Jadi memakai yang namanya apa namanya susunan dari ja'a itu. Jadi dulu yang didulukan itu adalah kata kerjanya. Nah ternyata setelah kita lihat, kenapa bisa kayak gitu? Dia orang Arab dulu kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Karena mereka tuh kan gini, orang Arab tuh kan hidupnya di gurun. Mereka hidup di gurun yang jauh banget. Nah,
masyarakat yang tinggal di gurun itu mereka tuh lebih peduli pada tindakan seseorang daripada kata bendanya. Jadi mereka tuh lebih peduli pada tindakannya daripada lebih peduli apa yang dilakukan daripada siapa yang melakukan. Gitu. Jadi dari kejauhan itu kan misalkan kayak kita mandang seorang ya, itu orang tuh ngapain sih? Jadi bukan orangnya itu siapa, tapi tindakannya dulu ya gak sih? Kalau kita lihat dari tempat jauh loh guys. Sekarang kita dari tempat jauh. Jadi orang itu tuh ngapain sih? Jadi kan yang kita tahu tuh orang itu ngapain dulu. Jadi kata kerjanya dulu. Nah itu mempengaruhi susunan dalam bahasa Arab. Sehingga susunan dalam bahasa Arab itu sampai hari ini pun itu kebanyakan mereka menggunakan susunan yang jumlah fi'liyah. Jadi yang didulukan itu adalah kata kerjanya. Jadi ini maksudku bagian dari itu gitu loh. Artinya cara pandang mereka, terus budaya-budaya mereka yang mereka hidup di gurun dan sebagainya itu mempengaruhi grammarnya mereka. Kayak gitu. Itu guys. Benar. Insight dari saya. Nah itulah ya. Jadi Itu dari bahasa Arab ya. ya jadi Iya bahkan nggak? Masuk nggak? Tapi masuk nggak? masuk banget dong. Gimana masuk kan? Bahkan Betul kan? yang mungkin orang awam ya, bukan yang orang bahasa deh, orang yang belajar bahasa, mungkin orang yang nggak pernah belajar bahasa, mungkin mikirnya, emang iya ya budaya itu ada kaitannya dengan grammar. Oke, bentar ya guys, aku mau turun bentar, bentar banget. Oke. Oke. Iklan dulu, iklan. Kan dulu nggak apa-apa. Ini sister kita bahas aja sister. Gitu sister kalau dalam bahasa Inggris ada nggak kayak gitu? Aku jadi 5 menit lagi ya? Gimana? 5 menit lagi gimana? Yang lagi selesai gitu. Mm-mm. Yang apa? Pokoknya sampai selesai aja lah. Atau kita langsung ke ini contohnya aja. Oke. Tadi udah ngomong banyak ya tentang hubungan Apa? grammar dengan budaya. Hmm? Yang slide ini nih, terakhir. Masih banyak tahu. Aduh, Apa kita bikin sesi 2-nya aja ya? Next meeting. gak apa. Tapi ntar ini aku sampaikan contoh-contohnya deh. Contoh penelitiannya. Ya Allah, masih banyak. Maaf banget guys. Oh my God, ibunya. Mungkin mungkin kesalahannya itu gak sih kita apa langsung bahas linguistik antropologi gitu kan. Hmm, ini nih. Ya aku langsung ini ya 5 menit ya. Seharusnya Oh, seharusnya ini kan kayak bisa dipecah jadi kecil-kecil gitu loh. mm-mm. Ya jelas banyak. Oh, ya lanjut. Oh, lanjut ya. Mm. Nah, contoh penelitiannya kalau yang antropologi linguistik itu ini dari Mas Dwi Cahyo aja ya. Konsepsi arah bagi orang Jawa. Nah, kalau kita bicara arah ya utara, selatan, barat, timur gitu kan. Ya. Ya, Pak mau tanya McD di sini di sebelah mana ya? Oh, utara aja, Mas. Ini konteksnya di Jogja, guys. Utara nanti belok ke timur. Nah, berarti arahnya emang beneran sebagai penunjuk arah gitu kan. Nah, kalau di Jawa ternyata beda, ada metafora tertentu. Jadi misalkan masyarakat Bantul sebelah selatan kota Jogja sangat lazim mengucapkan kata ngalor ya, bahasa Jawanya ngalor. Kemudian orang atau jasa entah untuk bekerja, studi, berbelanja atau aktivitas lainnya. Ingat ya, ngalor, ngalor. Nah, dalam masyarakat Jawa juga mengungkapkan kritikan sering dipakai eufemisme. Jadi dia menghaluskan tuturan biar nggak seblak-blakan gitu loh. Oh, ya. Hmm. Misalkan Masa Ani kengidulen. Hah, maksudnya gimana? Oh, apakah warungnya berada di sebelah selatan? Kan enggak. Masakannya terlalu ke selatan. Nah, berarti ada konotasi atau metafora tertentu. Nah, maksudnya adalah masakannya terlalu asin atau terlalu banyak garam sehingga rasanya nggak enak. Nah, nggak enak ini kenapa kok dikaitkan dengan arah selatan? Nah, beda sama yang arah utara ya tadi ya. Oke, next. Nah, ternyata sebagai patokan arah ya, itu tadi udah aku jelasin yang sebagai patokan arah secara literal gitu aja. Next. Nah, arah juga bermakna konotasi positif juga negatif. Nah, kira-kira kalau negatif itu gimana? Cah gaweane ngidul. Orang yang kerjanya ke selatan.
Nah, ini kan konsepsi budaya masyarakat ya. Pemikirannya bagaimana? Kira-kira orang-orang yang ada di selatan Provinsi Jogja itu budayanya seperti apa orang-orang selatan? Nah, ngidul. Nah, di eh, selatan Jogja itu banyak tempat-tempat prostitusi atau yang berkonotasi negatif gitu. Jadi orang yang kerjaannya ke selatan itu berarti orang yang kerjaannya kurang baik seperti itu. Jadi itu merepresentasikan hal-hal yang kurang baik melalui penggunaan kata arah selatan itu. Sebaliknya, yang berkonotasi positif, kalau selatan kan banyak hal-hal yang ini ya negatif. Kalau yang utara hal-hal positif, konotasinya positif seperti apa? Next slide. Nah, kenapa kok positif? Karena misalkan tuturan ini, kapan mau ke utara? Nah, maksudnya apa? Mau ke utara. Utara kan general ya, entah itu ke Gunung Merapi atau Semarang, itu kan arahnya ke utara. Nah, ternyata utara ini dekat dengan kota atau peradabannya yang lebih maju. Entah itu dia ke utara mau bekerja atau berilmu, kuliah gitu ya. Pokoknya hal-hal yang positif gitu. Nah, itu disimbolkan dengan istilah utara. Jadi nggak langsung kapan mau ke UGM untuk kuliah itu kan terlalu ini ya, terlalu terlalu literal. Nah, kalau kita menggunakan kata konsepsi arah, kita bisa menggunakan utara. Kapan mau ke utara? Itu berarti ya maknanya positif. Tapi kalau misalkan kapan mau ke selatan? Nah, jangan-jangan orang ini mau ngajak ke hal-hal yang negatif karena dia menggunakan kata selatan untuk menyimbolkan sesuatu gitu. Tuh, ternyata bisa ini ya dari hanya dari kata arah aja, guys. Entah ya kalau di Surabaya apa? Pernah kepikiran nggak kalian? Gimana? Aku aku malah gak kepikiran kalau yang di sini sih. Aku kepikirannya kalau di kayak negara-negara kayak Amerika atau Inggris itu sih. Cuman ini lebih arahnya lebih ke jokes aja sih, kayak kayak ketika nonton sitkom gitu itu kan banyak banget, misal kalau di Amerika itu konteksnya Florida itu kan sering di dinistakan gitu kan. Kayak mereka punya Hmm. punya punya image yang kurang baik atau image yang mungkin agak aneh gitu bagi orang Amerika. Makanya kalau di sitkom-sitkom sering banget kayak kalau ada orang dari Florida itu mesti jadi korban jokesnya gitu. Bahkan ada salah satu sitkom yang ngomongin tentang surga neraka. Terus Hmm. yang si orang ini tuh masuk neraka gitu ya. Nah terus yang kayak semacam malaikatnya gitu ngomongin, "You're from Florida, of course you masuk neraka." Kamu masuk neraka soalnya kamu orang apa? Kamu orang Florida makanya kamu masuk neraka. Kayak kayak seolah-olah Iya, iya. dengan statusnya mereka sebagai orang Florida aja udah cukup membuat mereka masuk neraka gitu loh. Mm-mm. Bahkan sekarang orang-orang ya yang misalkan kerja kerja di mana? Kerja di Papua. Nah, pasti orang-orang mikirnya Papua ini terpencil, pokoknya pedalaman, pokoknya hal-hal yang yang sangat inilah jelek gitu kan ya. Hmm. Nah, itu kan juga sebenarnya bagian dari budaya pola pikir masyarakat yang menganggap kalau Papua ini daerah yang kayak gitu gitu loh. Padahal sebenarnya kalau kalian tahu Papua itu nggak sebedalaman itu, guys. Iya. Gitu. Kita mungkin kalau misal ada orang ngomong mau ke Ngawi gitu ya, Mm. pikirannya kan tinggal pesugihan. Nah, kan agak aneh. Paling coba harus jauh-jauh ke Ngawi. Jauh-jauh ke Ngawi. Maksudnya apa? Cari tempat pesugihan terdekat. Nah, mungkin itu dulu ya, guys. Kita lanjut di next week. Gimana, Boleh sih, gimana guys? Diana? Kita Bentar, bisa kita dokumentasi dulu nggak sih? kita penutupan dulu. Kita dokumentasi pakai OnCam gimana, guys? Aku mau OnCam sih.
On cam? Aku males banget ngambil jilbab loh. Ih, Lah, Diana hilang Diana sekarang. on cam buat dokumentasi aja nggak sih? Bentar. Bentar-bentar kita off record dulu ya. Hmm. Oke, jadi sekian itu tadi pembahasan kita guys tentang tadi antropologi linguistik ya. Betul. Tentang antropologi linguistik. Jadi sekarang kita udah tahu seberapa eratnya sih budaya sama bahasa itu. Dan kadang pun juga saking eratnya itu bisa sampai mengarah ke mungkin perspektif atau persepsi-persepsi yang negatif terhadap suatu kelompok atau suatu tempat yang bahkan seringkali di channelkan dalam bentuk bahasa. Tapi bukan berarti dengan adanya hubungan yang erat antara budaya dan bahasa tadi, bukan berarti kita bisa mendiskriminasikan budaya-budaya lain yang berbeda dengan kita gitu kan. Hmm. Kayak yang tadi misal masalah, misal soal suku Piraha, penutur bahasa Piraha yang tidak Hmm. tidak dekat atau tidak bahkan tidak punya sistem angka yang kemudian mereka punya kemampuan numerik yang di bawah rata-rata dibandingkan dengan manusia-manusia yang eh, penutur bahasa-bahasa yang dekat dengan angka, dengan sistem angka. Itu bukan berarti mereka any less um, human dan bukan berarti mereka tidak tidak beradab atau gimana gitu. Tapi it's just their culture. Itu budaya mereka gitu. Ketika kita melihat dari sisi lain, kita bisa melihat bahwa mereka yang seperti itu sebenarnya punya advantage yang mungkin tidak bisa kita pahami gitu. Nah, bahkan mungkin menurut kita malah itu bakal bisa menjadi em, gaya hidup atau cara hidup yang lebih positif gitu kan. Jadi seperti itu. Ya, Benar. Ayo dokumentasi yuk. ya. Sekian bahas Ini bahasa live pada IG hari ya? ini. Live IG nggak sih? Ya sih, ini buat direcord, nanti kan dimasukkan ke YouTube. Oh, I see. Kita perlu ini nggak sih waktu dokumentasi? Sebelum dokumentasi, perlu share screen logo bahas-bahasanya sekalian biar kelihatan. Boleh sih. Hah? Punya kan Iya punya. Ya ini. visionnya? Ya, lu mah harus on cam juga, cuy. Iya bentar. Penutupan dulu dong, ini belum tutup loh. Oh ya, silakan. Oke. Sekian, demikian bahas bahasa pada hari ini tentang antropologi linguistik, antropologi linguistik yang dipersembahkan oleh Mas Rion Rahmat. Kok Ih, hilang ngilang lagi dia? lagi dia nih. Ih. Jangan lewatkan bahasan bahasa selanjutnya. Ini kita lanjutnya itu yang masih ngebahas tentang antropologi linguistik ya. Boleh. Metafora dikit kok. Bisa Oke, dikit kayaknya. boleh. Jangan lewatkan bahas bahasa selanjutnya dengan tentunya fakta-fakta yang lebih menarik lagi dan lebih mind blowing Dan mencengangkan. dan mencengangkan. Dan Gokil. jangan lupa tinggalkan komentar atau feedback atau apapun kalau kalian Hmm. punya sesuatu yang ingin disampaikan atau ditanyakan, nanti sebisa Hmm. mungkin akan kita jawab. Hmm. Atau bisa juga langsung follow Instagram kita di bahasbahasa.co. Sialah. Bukan fake of mana ya? Ya, oke. Oke. Thank you semuanya. Thank you Mas Rahmat. Ini kita foto nih. Sampai jumpa selanjutnya. Ya.